Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi Menyapa hadir kembali hari ini bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, sebelum kita melanjutkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, mari saudara kita berikan waktu kita sejenak untuk kita menyatakan syukur kita kepada Allah. Juga biarlah seluruh kehidupan kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan firman itu yang akan mendasari apa yang hendak kita lakukan hari ini. Mari satukan hati kita di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur pagi hari ini, kami diberi hari yang baru, meyakini berkat-berkat yang baru yang akan senantiasa mengiringi langkah kehidupan kami. Ajari kami untuk tetap berfokus pada apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu kami yang ada, tetapi sungguh kami bisa memberikan makna dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Bersama juga dengan keluarga kami, biarlah senantiasa kami menghadirkan cinta kasih, berkat bagi sesama kami. Bersabdalah bagi kami semua ya Allah, kami mendengarkan, kami merenungkan, dan biarlah ini mendasari kami untuk kami bisa melakukan kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memperhatikan surat Paulus kepada Timotius. Surat Paulus kepada Timotius yang kedua, 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu benar apa yang Tuhan firmankan dan kita melakukannya di dalam hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Ki Hajar Dewantoro. Tentu kita paham betul nama ini
Dan kita tahu apa yang sudah dipersembahkan Ki Hadjar Dewantara khususnya dalam dunia pendidikan. Ki Hadjar Dewantara telah meninggalkan warisan filsafat kepemimpinan pendidikan yang terkenal, yang senantiasa kita ingat, terpatri, dan itu seringkali memberikan dorongan, motivasi kepada para pemimpin. Ia mengatakan demikian, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, yang artinya bahwa seseorang di depan atau yang di depan itu yang memberikan tulodo, yang senantiasa bisa memberikan teladan. Ing madya, sedangkan yang di tengah mangun karso, bagaimana bisa membangkitkan semangat. Yang di belakang bukan berarti tidak berguna. Tutwuri handayani, bahwa yang di belakang itu memberikan dorongan atau motivasi. Jadi dimanapun itu berada, masing-masing memiliki fungsi, masing-masing harus memberikan sesuatu yang berarti. Teladan, semangat, dorongan, atau motivasi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang filsafat kepemimpinan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hadjar Dewantara, pagi hari ini kita diajak melihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius. Mari memperhatikan di ayat kita, Paulus mengatakan kepada Timotius, hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Paulus mengingatkan kepada Timotius untuk tetap bisa mengerti tentang kebenaran yang sudah dia terima, kebenaran-kebenaran yang dia yakini, dan mengingat semuanya itu, berpegang pada semuanya itu. Dia diajak juga untuk mengingat orang yang telah mengajarkan hal itu semua kepada Timotius. Saudara memperhatikan bagian ayat ini, Paulus hendak menyatakan bahwa orang yang telah mengajarkan kepadamu ini adalah orang yang memang sudah memberikan teladan kepada dirimu. Ini sebetulnya sama artinya dengan perkataan teladanilah, ikutilah ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Selama ini Timotius bersama dengan Paulus menggembleng anak muda ini, Timotius, dengan luar biasa. Tetapi sebetulnya Paulus hanya meneruskan, karena apa yang sudah ada di dalam diri Timotius ini sudah dibentuk pertama kali di dalam keluarga. Ayat 15 berbicara kepada kita, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberikan kepadamu hikmat, menuntun engkau pada keselamatan imanmu. Saudara Timotius, dia mendapatkan asuhan, didikan, pengajaran yang luar biasa dari ibunya dan dari neneknya, Lois dan Eunike. Eunike ibunya, Lois ini adalah neneknya. Dua perempuan yang luar biasa yang menjadikan Timotius belajar kitab suci,
Tetapi bahwa apa yang disampaikan oleh Lois dan Eunike bukan sekedar yuk membaca, tetapi Timotius melihat, dia memperhatikan keteladanan yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, Paulus mengingatkan itu. Hari ini Paulus memberikan nasihatnya kembali kepada Timotius apa yang selama ini sudah Paulus berikan. Paulus tidak sedang menyombongkan dirinya. Ini loh saya. Tetapi Paulus hendak menyatakan bahwa ia mendidik Timotius sama sebetulnya dengan Lois dan Eunike. Mereka mendidik bukan dengan kata-kata. Kata-kata saja artinya. Tetapi mereka mendidik dengan keteladanan mereka yang betul-betul bisa dilihat dan betul-betul bisa dicontoh. Cara hidupku, pendirianku, imanku, ajaranku. Dan ini menjadi kata-kata yang sesungguhnya luar biasa. Nah, kalau ini kemudian kita refleksikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang pemimpin dimanapun kita berada, sebagai orang tua bersama dengan anak-anak kita, sebagai seorang guru dengan siswa-siswa yang ada, sebagai atasan dengan mereka yang ada di bawah kita. Saudara, Paulus mengingatkan, bisa enggak kita seperti itu? Untuk kita bisa mengatakan kepada mereka, anak-anak kita, siswa-siswa kita, orang-orang yang di bawah kita, yang kita pimpin, kita mengatakan, yuk ikuti teladan bapak ibumu, yuk contohlah bapak ibu gurumu, teladanilah kami para pemimpinmu, ikutilah ajaran kami, lihatlah cara hidup kami dan ikutilah cara hidup kami. Kami punya pendirian, ikutilah pendirian kami. Kami punya iman, ikutilah iman kami. Kami memiliki kesabaran, ikutlah kesabaran kami. Teladan kasih kami, ketekunan kami. Tidak untuk menyombongkan diri, tetapi untuk memperlihatkan inilah teladan yang bisa diikuti, yang akan menjadikan sesuatu yang baik, perubahan yang baik, kehidupan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita, anak kita, siswa kita, masyarakat kita, dan yang lainnya. Keteladanan ini menjadi persoalan penting kita sekarang ini. Tidak banyak orang memberikan nasihat, pengajaran melalui keteladanan yang nyata. Bertutur kata belumlah lengkap. Tanpa kita kemudian mewujud nyatakan apa yang selama ini kita tuturkan melalui perkataan-perkataan kita. Sehingga mendidik dengan keteladanan memang itu dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari. Bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata, bagaimana kita bertindak, dan bagaimana karakter kehidupan kita. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kepada kita dipercayakan banyak hal. Mungkin anak-anak kita, mungkin siswa kita, mungkin orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita. Kita sebagai yang lebih tua, kita sebagai seorang pemimpin, kita sebagai seorang pengasuh, keteladanan menjadi hal yang penting. Oleh sebab itu, mari refleksikan diri kita, mari memberlakukan apa yang baik, apa yang benar, supaya segala yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sungguh boleh menjadi berkat. Selamat pagi, selamat melanjutkan karya kita. Biarlah orang melihat
orang memperhatikan keteladanan hidup kita sehingga hidup kita boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah. Sapaan firman-Mu sungguh mengingatkan kepada hidup kami. Bertutur kata tidaklah cukup. Ketika kami menjadi orang tua bagi anak-anak kami, ketika kami menjadi seorang pemimpin, ketika kami menjadi seorang atasan, ketika dipercayakan kepada kami tugas sebagai seorang pendidik, atau siapapun kami, keteladanan menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kami. Mengikut Kristus itu berarti meneladan Kristus. Hidup dan kehidupan kami harus bisa dibaca orang, sehingga tidak sekedar kami bertutur kata, tapi kami bisa mewujudkannya juga di dalam kehidupan kami. Sehingga orang melihat keteladanan kami dan kami pun boleh menjadi berkat. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dengan waktu-waktu kami ke depan. Tuhan senantiasa memberkati kami. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat yang senantiasa akan menyertai langkah-langkah kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.